Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekarang saya berada di lintas timur Mesuji kilometer 156. Jadi saya di sini mendengar cerita kalau di lintas ini sering terjadi kecelakaan, bahkan beberapa hari kemarin memakan korban jiwa. Betul ya Mas? Jadi 2 langsung meninggal di tempat. Dan sebelumnya sering katanya tuh sering sekali terjadi kecelakaan di sini. Nah, kebetulan di sini pun ada teman-teman pemuda-pemuda lagi nongkrong. Nanti kita akan tanya-tanya tentang kejadian yang kemarin itu bener apa enggak. Halo Mas, malam Mas. Boleh numpang tanya ya? Ya boleh. Jadi kan gini, sambil berdiri nggak apa-apa ya. Jadi apa namanya, kemarin katanya ini kan apa namanya di kilometer ini, di jalan lintas ini sering terjadi kecelakaan, apa benar? Benar. Bahkan sampai memakan korban jiwa. Iya. Itu teman-teman dari sampean semua ya? Ya masih teman lah. Oh teman ya, kenal gitu ya. Oke, jadi boleh nggak nanti kalau kita ini buat tempat di sini gitu, cari tahu kenapanya gitu, boleh? Memang kecelakaan murni Kak, murni kelalaian dari manusianya sendiri atau ada hal yang miring? Iya, ada suatu gangguan gaib atau gimana gitu loh. Nah, kalau boleh nanti siapa yang bersedia di sini yang menjadi mediator Untuk cari tahu. Saya bisa. Boleh? Boleh. Oke, udah. Ini boleh maju. Namanya siapa Mas? Nama saya Wijang. Mas Wijang. Iya. Oke, bersedia. Oke, Bersedia, yakin ya? bersedia. Oke. Yakin. Close dulu. Pas. Jadi tempat ini memang kalau penglihatan secara gaib, tempat ini memang ramai. Artinya ramai itu bangsa-bangsa seperti mereka tuh ramai berkeliaran di sini. Nanti kita akan langsung coba tanya, coba kita tarik satu untuk kita minta keterangan ke mediator. Om, itu mendadak Om. Nggak bawa air minum ya? Oke. Bangun. Sifat. Dor. Sifat. Tarik nafas. Sifat. Tarik nafas. Sifat sudah. Sudah. Jadi memang mediumisasi itu nggak gampang ya, tapi nanti kita akan coba tanya sedikit banyaknya, kan mungkin kerasa lah gitu. Jadi yang tadi sempat kerasa nggak kira-kira apa gitu yang terbenak gitu, maksudnya tiba-tiba nongol atau apa gitu. Biasanya kan kayak gitu dia ada sedikit apa ya, beberapa saat itu kelihatan Ada orang warnanya tuh hitam gede, agak taring gitu, tapi taringnya nggak terlalu panjang kalau kataku dalam penglihatan lu. Mataku ini nih padahal majam tapi bisa ngelihat gelap langsung terang plang gitu. Itu muter ke sana, itu berhenti di situ dia. Itu muterin ke saya. Dia terakhir di sini. Oke. Itu kira-kira dia bisa nggak diajak komunikasi, ditanyain gitu? Dia mau masuk ke aku, ngerasa aku Kak dari sini tuh Kak, neken sini langsung enteng.
enteng, nggak mau. Jadi tidak ada penolakan gitu ya. Dia mau masuk itu kayak separuh gitu, rasa aku itu. Ini masih bisa tak gerakin. Oke. Ini tadi kayak gimana ya, kayak kita nggak sadar tidur gitu Kak. Itu doang yang aku rasain. Jadi kalau misal gini, kamu tak suruh kontemplasi, mau? Kontemplasi dong. Ceritain. Jadi gini, kamu tak bantu ngeliat yang di sini sejarahnya gimana gitu. Nanti kamu sampein ke kamera gitu. Mau sedia kayak gitu? Enggak mediumisasi enggak. Enggak. Jadi cuman mejem aja gitu kan. Mau kayak gitu? Tapi nggak kayak tadi ya. Enggak. Sakit Kak, bener Ya nggak? mungkin istilahnya belum kuat lah raga kamu gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi nanti kita coba untuk kontemplasi gitu ya. Oke, jadi kamu silang ngadep ke sana. Kamu udah pernah belum? Aku tahu. Belum pernah belas. Ini nanti yang perlu dikali apa? Kita kan nggak lihat medium, nggak lihat mediator, nggak lihat mediumisasi. Nanti yang kira-kira yang digali itu apa tidak? Gali ya kecelakaan itu murni asli kecelakaan apa? Memang ada unsur Oke, ada unsur gaibnya gitu ya. Jadi kamu pernah nggak Wei? macam aja relax, badannya macam ikutin saya. Coba sih, terus bisa nggak? Gak Bisa, apa-apa, Pak. orang walaupun nggak pernah mediator, tapi kalau memang dia itu ini gampang. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting niat. Gitu. Yang penting niat. Kalau niat, yakin. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Jangan ada penolakan. Ada insya Allah, penolakan. gitu. Kita dulu aja kamu kan. Oh, ini detik bener gitu. Iya. Ada kayak gini tambah tinggi. Apa mau ini dibuka mata batinnya? Nggak Om. Nggak kuat. Nggak mau aja. Nggak mau kalau itu Om. Takut aku Om. Ini kayak bayangan gini nih posisinya nih Om. Tapi nyata di bagian muka itu Om. Kakinya tuh tapi nggak nginjek. Kayak kita nginjek, dia nggak nginjek tadi. Ini nggak nyatu kayak gini bayangannya. Gokil tapi ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya diajak komunikasi. Enggak. Saya diajak komunikasi sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah masuk, tapi kayak seperti susah digerakin. Masuk korin. Kecelakaan. Assalamualaikum. Sampai dari sini. Ya bisa diajak komunikasi, cuman suaranya pelan. Bisa ngomong kuat nggak? Bisa. Bisa. Hah? Mau saya bantu biar ngomong kuat? Mau? Mau? Iya. Mau? Sampai biar bisa diajak komunikasi ya? Mau? Iya. Enggak. Anda sudah lama di sini? Sudah lama? Belum? Belum lama? Dia bilangnya belum lama. Dia makanya dia apa namanya jawabnya geleng-geleng gitu.
apakah Anda mungkin ingat ya, dalam arti ini Qorin itu lain. Qorin itu adalah sosok jin yang mengikuti manusia itu sendiri. Jadi apapun yang terjadi dalam manusia itu Qorin ini tahu. Ini berarti bukan sosok yang meninggal kemarin, bukan. Ini hanya sebatas Qorin gitu. Yang perlu dipahamin itu. Jadi Anda salah satu Qorin dari korban kemarin. Iya. Bukan. Oke. Tapi Anda sosoknya ini Qorin ya. Oke. Tapi Anda korban yang di sini. Anda dari mana? Bisa sambil ngomong nggak? Ya sambil berkomunikasi apa nggak? Komunikasi. Nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Takut. Hah? Takut sama yang ada di sini ya? Hah? Masa takut? Nggak usah takut. Gak mau insya ganggu Allah nggak? Kamu aja. tidak ada yang mengganggu. Ya, Kita jagain. kita jagain di sini dan kami hanya ingin menguak informasi tentang tempat ini. Gitu. Apakah Anda tahu tentang tempat-tempat ini? Jalan lintas ini, Anda tahu? Iya. Oh, itu emang sering terjadi kecelakaan di sini. Itu emang salah satu ulah dari bangsa-bangsa Anda, atau itu memang kelalaian manusia itu sendiri? Hah? Jadi mungkin saya agak translate lah ya. Jadi dia mengatakan ada yang memang dari bangsa Anda, ada yang sebagian juga memang ada kelalaian manusia itu sendiri. Betul? Iya. Nah, jadi mungkin ini sedikit kadang kan gini. Mereka itu ketika tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa manusia gitu, mungkin kita harus paham juga apa yang dimaksud dia gitu loh. Jadi maksudnya begitu. Jadi Anda salah satu korban dari lalu lintas ini atau gimana? Anda salah satu korban juga? Bukan? Tempat Anda sebelah mana? Belum tunjukin. Coba tunjukin. Tunjukin sebelah mana? Angkat tangannya. Sebelah sana jalan. Oh iya. Jadi apakah Anda juga salah satu yang mengganggu? Hah? Tidak. Oh, tapi Anda sering melihat di sini kalau terkadang ada kecelakaan itu ada campur tangannya dari bangsa Anda juga. Anda tahu berarti ya? Anda tahu? Oh, jadi sebagian dari jalan ini memang ada yang apa namanya? Murni kelalaian. Ada yang murni kelalaian, ada yang murni kelalaian, ada juga memang yang mengganggu dari bangsa-bangsa seperti mereka ini, begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sampai? Oh ya. Jadi sebenarnya mau ngomong. Iya, tapi di sini saya lihat persentase dia mungkin tinggal berapa persen aja ya. Ini mungkin nggak lama ya di sini, karena Raga ini kan nggak pernah, jadi baru kali ini juga menjadi mediator. Jadi mungkin kayaknya fisiknya dia udah mulai melemah, makanya kita mungkin apa ya, mengasih pertanyaan yang Poin coba silakan sampai tanya Pak. Kira-kira kecelakaan yang berapa 2 minggu atau 1 minggu yang lalu itu kecelakaan murni asli dari kelalaian manusia, apa ada sangkut pautnya dengan bangsa kalian yang ada di sini? Ada sangkut pautnya sama bangsa kalian? Berarti bukan murni kecelakaan. Bukan. Apa ada yang memang, maafnya ngomong, ibaratkan apa tuh, memang ada yang nyuruh kah? Ada yang nyuruh? Untuk apa sampai dibuat sampai bisa kayak gitu?
Jadi beliau mengatakan gini, ada yang menyuruh memang, itu pun ada kepentingan sendiri gitu loh. Ada kepentingan sendiri yang salah satunya memperkuat, entah itu memperkuat apa satu hal gitu. Dan mungkin untuk kebanyakannya, untuk lebih detailnya, beliau ini kan tidak mau mengasih informasi yang lebih detail gitu, karena setahu dia itu emang ada yang memiliki gitu loh, sebagian gitu ada yang memiliki. Betul begitu yang Anda sampaikan? Jadi kurang lebihnya seperti itu. Intinya kecelakaan yang ada di sekitar kilometer 185 sama 186 itu ada yang murni kecelakaan kelalaian dari pengendara sendiri, dan ada juga kecelakaan yang memang ada sangkut pautnya dengan hubungan dengan bangsa-bangsa yang tidak kita bisa lihat secara langsung, benar ya. Nah, jadinya kecelakaan ini ya intinya memang jalur 185 sama 186 ini jalurnya treknya lurus, kurang lebih 1 kilo, 1 kilo ini treknya lurus, emang enak untuk pengendara-pengendara itu kalau tancap gas lupa ya, kadang lepas kontrol. Nah, jadi kayaknya ini apa Anda sudah mau keluar? Iya. Juga raganya juga udah sangat letih sekali. Terima kasih buat Anda ya sudah mau dimintai keterangan, meskipun Anda mungkin tidak berbicara secara lisan mungkin, tapi seolah nanti apa yang saya sampaikan itu adalah benar, apa yang diucapkan sampean juga begitu, benar? Ya. Jadi silakan sekarang Anda keluar ya. pasti Pak. Sampai sempat kerasa nggak tadi yang masuk apa? Sosoknya? Bayangan putih. Sosoknya laki apa perempuan? Laki tadi. Laki ya. Jadi intinya beliau menyampaikan apa? Ya, saya kurang paham sih sebenarnya. Saya juga tadi agak sadar. Iya, pasti kan nggak sadar banget, enggak ya. Mungkin sedikit-sedikitnya tuh masuknya apa gitu, mungkin bisa diceritakan nggak? Sosoknya dia itu apa, terus dari mananya gitu. Kalau yang dari saya tadi dari sana. Benar. Terus Banyak yang muter. oh, yang muter sini memang banyak. Iya, tadi kan yang semua itu pada datang di sini tadi itu sebenarnya. Cuman seolah-olah kita doakan semua kan yang di sini, kita sudah bantu di sini biar mereka juga tidak pada masuk dan mengacau gitu kan. Jadi ya mereka cuma sebatas melihat aja. Jadi sosoknya lelaki gitu ya. Oke. Kasih ya. Sampai namanya siapa? Mas Rudi. Jadi Mas Rudi ini sebelumnya udah pernah mediumisasi? Belum pernah. Jadi makasih Mas Rudi atas partisipasinya, dan nanti saya akan kurang lebihnya akan menjelaskan sama penonton yang ada di rumah. Jadi tadi sosok yang masuk itu seperti Horin gitu ya, cuman dia tidak mau menyebutkan, nggak mau bilang mati kapan dan dari mana. Dia cuman bilang selalu berada di sebelah sana jalan, seberang jalan gitu, dan dia pakai baju putih lelaki gitu kan. Dia ingin mengatakan semuanya, tapi semuanya itu kembali lagi itu mungkin bukan urusan dia. Dia hanya sedikit memberi informasi, begitu Bang Edi ya. Iya, dia cuma tahu lah intinya tahu. Kalau tadi yang sosok yang masuk tadi itu adalah memberitahu kalau benar kecelakaan di sini sering, dia tahu, dan memang tidak semuanya dari ulah dari bangsa-bangsa yang tak kasat mata, ada juga memang dari kelalaian manusia sendiri begitu. Jadi sebaiknya dimanapun kita berada selalu berhati-hati, selalu membaca doa terlebih dahulu, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa kita pun diberi keselamatan dan perlindungan. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.